Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu dan kawan-kawan, kali ini kita masuk ke dalam hati menurut pandang sufi. Artinya hati menurut pandang sufi artinya orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, tempat kedatangan kasyaf atau ilham. Artinya hati itu adalah tempat kedatangan kasyaf atau ilham yang datang dari Allah. Ia berfungsi sebagai alat untuk marifat dan cermin sebagai merefleksikan atau memantulkan tajalli makna-makna kegaiban. Artinya hati itu adalah sebagai tempat datangnya ilham dari Allah dan berfungsi sebagai makrifat dan menjadi cermin sebagai refleksikan atau memantulkan sifat Allah, atau memantulkan artinya tajalli sifat-sifat Allah dalam diri kita, makna-makna keajaiban. Artinya ketika ilham Allah bukakan kepada manusia, ketika hati itu bersih, maka Allah mendatangkan ilham kepada manusia. Ketika ilham itu datang kepada manusia, maka kita bisa melihat suatu yang gaib. Artinya suatu kegaiban yang tidak bisa dilihat oleh pandang mata, hanya bisa dilihat oleh pandangan hati atau pandang batin. Ketika hati kita bersih, maka Allah akan mendatangkan ilham kepada hati kita. Dengan melalui ilham tersebut, maka kita bisa bermakrifat kepada Allah. Dengan makrifat tersebut, kita bisa melihat suatu yang gaib dan yang tidak pernah dilihat oleh mata, maka dilihat oleh hati yang diilhamkan, yang bermakrifat kepada Allah. Maka bersihkanlah hati, insya Allah Allah akan mendatangkan ilham kepada hamba-hambanya yang membersihkan hati. Selanjutnya adalah berdasarkan hadis Nabi SAW, disampaikan oleh Nabi sabda yang artinya, sungguhnya hati itu cepat bolak-balik. Hati kita ini sangat cepat bolak-baliknya. Dari makanan yang sedang mendidih dalam periuk, lebih cepat daripada bolak-baliknya dari makanan yang mendidih dalam periuk. Artinya hati manusia ini sangat cepat bolak-baliknya. Maka ketika hati itu tidak bersih, maka dia akan selalu berbolak-balik kepada keburukan. Tak kala hati itu diberi ilham oleh Allah, maka Allah yang akan menjaga hati itu. Jika seandainya hati itu tidak diberi ilham dan tidak dijaga oleh Allah, maka yakinlah hati itu akan keras. Karena Nabi SAW bersabda, 4 perkara menjadi tanda kejahatan. Artinya orang itu akan menjadi jahat, yaitu hati yang keras. Tak kala hati manusia itu keras, tak kala hati ini kotor dan dibiarkan, maka ilham tidak masuk, maka lama-kelamaan hati itu akan menjadi keras. Hati yang beku, setelah lama-lama keras, dia akan membeku. Senantiasa mengira-ngira dan panjang harapan. Artinya orang yang selalu mengira-ngira, mengakal-akali, mengira-ngira hal-hal yang akan terjadi ke depannya dan selalu panjang angan. Artinya jika seandainya hati kita sudah keras, maka dia akan membeku. Tak kala dia membeku, kita akan menjadi panjang angan dan mengira-ngira tentang hal-hal yang terjadi ke depannya. Maka itu sangat Allah larang. Maka hal yang demikian, sebelum hati kita membeku dan mengeras, maka bersihkanlah hati kita dengan zikir kepada Allah. Maka insya Allah ketika itu Allah membersihkan kita dan memberi ilham kepada hati kita. Dari para ulama menyarankan sebelum hati kita keras dan menjadi sakit atau membeku, maka ulama memberikan sebuah dalam buku ini, dari uraian tersebut zikir sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah. Artinya kita harus banyak berzikir. Salah satu zikir itu adalah sebagai sarana kita bagaimana kita selalu dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, maka Allah akan menjaga kita. Dan membersihkan hati. Artinya selagi kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir, zikir pun akan membersihkan hati kita dari segala kotoran yang ada dalam hati. Serta menetapkan dalam kondisi yang sehat. Artinya dengan zikir juga hati kita menjadi sehat, kuat,
dan bersih. Agar hati itu dapat kedatangan kasih dan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya melalui zikir tersebut kita mendekatkan diri kepada Allah, juga membersihkan hati dan menyehatkan hati, dan juga dapat mendatangkan kasih atau ilham dari Allah. Artinya berapa banyak keuntungan ketika kita berzikir kepada Allah. Orang-orang yang mendapatkan kasih dari Allah dapat merubah tirai ilahi urain. Artinya ketika kita sudah mendapatkan ilham dari Allah, maka kita dapat menembus tirai ilahi. Artinya kita bisa bermakrifat kepada Allah dan melihat suatu yang gaib yang belum pernah dilihat oleh mata kepala kita dan hanya dapat dilihat oleh hati. Maka kita iman akan bertambah. Hati ini akan menggugah selalu ingin berzikir kepada Allah dan memakrifat kepada Allah. Sebelum itu datang kepada kita, maka selalu berzikir dan menambah ilmu dan mendalami bagaimana kita sampai dan memakrifat kepada Allah.